Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Lia Fitri dengan NIM 2451202011110005. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai 45 butir pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila serta contoh implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga pedoman hidup bangsa Indonesia. 45 butir nilai-nilai Pancasila dirumuskan agar setiap warga negara dapat menghayati dan mengamalkannya dalam tindakan nyata. Mari kita mulai dari sila pertama. Langsung saja sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Terdapat 7 butir yang runtutannya: 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerjasama untuk pemeluk agama yang penganut kepercayaan yang berbeda kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang keempat, ada membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kelima, ada agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, merupakan masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang keenam, ada mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Lalu yang ketujuh, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Butir-butir sila ini mengajarkan kita tentang iman, toleransi, dan kebebasan beragama. Contoh implementasi dari 7 butir sila pertama. Yang pertama, memeluk dan meyakini satu agama dan selalu menjalankan perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan norma yang berlaku di dalam agama yang dianut. Yang kedua, contoh implementasinya, tidak mengganggu dan saling menghargai ketika terdapat pemeluk agama lain yang sedang melaksanakan ibadah sesuai agama mereka. Yang ketiga, tidak memaksa orang lain untuk memeluk sebuah agama tertentu, karena itu urusan dia dan Tuhannya. Selanjutnya ada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang terdapat 10 butir nilai-nilainya. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, kedudukan sosial, jenis kelamin, warna kulit, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Lalu ada yang keempat, mengembangkan ketenggang rasa dan tepa selera. Yang kelima, ada mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keenam, ada menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, ada gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Yang ke-10, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, dari sila kedua ini mengajarkan kita untuk menghargai martabat sesama manusia. Dengan contoh implementasinya, yang pertama, menolong korban bencana tanpa memandang latar belakangnya. Lalu yang kedua, tidak membuli teman yang berbeda fisik dan status sosial. Yang ketiga, menjadi relawan dalam kegiatan sosial. Selanjutnya ada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Terdapat 7 butir nilai-nilainya. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban demi negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keenam, ada mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Dari sila ini, menekankan pentingnya persatuan sebagai kekuatan bangsa. Dengan contoh implementasi yang dapat bisa kita cari. Yang pertama, menjaga nilai kesatuan persatuan bangsa tanpa mendukung suku, ras, dan agama. Lalu ada ikut serta dalam berjuang dan membela Indonesia ketika terancam keamanannya. Lalu yang ketiga, ada berlaku sama meskipun berbeda suku, ras, agama satu dengan lainnya. Karena kita semua sama-sama warga Indonesia. Selanjutnya ada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini terdapat 10 butir di dalamnya. Yang pertama, sebagai warga negara dan masyarakat memiliki kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat, diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, menghormati menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Dan yang keenam, ada itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Yang kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Yang kesembilan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Yang ke-10, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Sila ini menekankan pentingnya demokrasi dan musyawarah. Dengan contoh implementasi dari sila ini, yang pertama, saat terdapat suatu perbedaan pendapat, maka keputusan yang diambil harus dengan cara bermusyawarah. Yang kedua, menerima hasil keputusan kelompok dengan lapang dada. Yang ketiga, setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk memperoleh pendidikan. Selanjutnya ada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terdapat 11 butir nilai di dalamnya. Yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, bersikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Yang ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Yang kedelapan, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Yang kesembilan, suka bekerja keras. Yang kesepuluh, menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Yang kesebelas, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Dari sila yang kelima ini mengajarkan kita pentingnya keadilan, kerja keras, dan solidaritas. Di dalam sila ini terdapat contoh implementasinya. Yang pertama, membantu teman yang kesulitan dalam belajar. Yang kedua, tidak memamerkan kekayaan secara berlebihan. Yang ketiga, mendukung UMKM lokal agar kesejahteraan merata. Dari mengamalkan Pancasila bukan hal yang sulit jika kita mulai dari hal yang paling kecil di sekitar kita. 45 butir pengamalan Pancasila adalah panduan agar kita bisa menjadi warga negara yang lebih beradab, adil, dan mencintai sesama.
Mari, jadikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai kompas hidup kita sehari-hari. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.